selama sebulan full. Ya. Mudah-mudahan ini anggaplah sebagai pesantren Ramadan ya. Satu hari satu materi saja. Kali ini masih terkait dengan tentang kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, akhirat itu, kehidupan akhirat itu akan diawali dari kematian. Jadi sangat salah ketika kita sambutan di dalam pengantaran jenazah itu sering disampaikan para jamaah takziah sekalian, mari kita antarkan saudara kita ini menuju peristirahatan terakhir. Belum Pak, itu belum berakhir, baru awal. Ya, al-mautu babun, mati itulah pintu menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jadi bukan peristirahatan terakhir, ya, baru awal. Ya. Setelah kematian kita nanti, kemudian kita akan diantar ke pemakaman. Apa yang terjadi di pemakaman setelah kepergian kita, saudara kita yang kita tinggalkan di makam itu? Ini ada informasi kabar dari Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang yang gaib, alam kubur itu kan gaib. Itu nggak boleh hanya sekedar katanya, oh katanya dewa kuburan itu begini dan begitu, enggak. Ya, tapi harus berdasarkan dalil. Ya. Dan sebuah hadis dari Zaid dan Abu Umar berkata, aku mendengar Al-Bara' bin Azib berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW mengantar jenazah seorang Ansor. Jadi, maka sampailah kami di kuburan atau di pemakaman. Sebelum dimasukkan ke dalam lubang lahat, kami duduk dekat Rasulullah SAW. Maka beliau melihat ke langit dan melihat ke bumi, lalu menaikkan pandangannya dan menurunkannya sampai 3 kali, naik ke atas, ke bawah, gini. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nah, ini salah satu doa yang diajarkan ketika kita di kuburan. Jadi di samping kita mendoakan si mayat, kita juga berlindung pada Allah untuk diri kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim jika menghadapi hari akhirat dan meninggalkan dunia, datanglah malaikat maut. Nanti saat ketika mau meninggal dunia, datang malaikat maut, ya, dan duduk di sebelah kepalanya, dan turun pula para malaikat dari langit, wajahnya seperti matahari. Dan ini kalau orang beriman, mudah-mudahan kita termasuk semuanya nih. Mereka membawa kain kafan dari surga. Jadi rohnya itu sudah disiapkan kain kafannya dari surga dan sarung dari surga, kain dari surga. Mereka memandang dengan pandangan yang sangat jauh. Maka malaikat maut berkata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Maka dia pun keluar dengan mudah, seperti mengalirnya air minuman. Jadi rohnya orang beriman itu keluarnya gampang, gitu, seperti air yang mengalir. Maka mereka tidak meninggalkan sedikit pun sisa dari tangannya. Lalu mereka membawanya naik ke langit. Mereka tidak melewati pasukan malaikat kecuali mereka berkata, alangkah wanginya roh ini. Masya Allah. Ya. Maka mereka berkata, dia adalah bulan bin bulan. Misalnya mungkin Pak Yuri lah kira-kira ya. Oh, ini rohnya Pak Yuri Effendi, gitu, insya Allah seperti itu ya. Nah, kemudian disebut namanya dengan yang terbaik, dan bila tiba di langit, maka terbukalah pintu-pintu langit, kemudian semua yang ada di langit pun mengantarnya sehingga sampai ke langit berikutnya. Jadi langit dibuka, kemudian diantar lagi oleh para malaikat ke langit yang kedua. Kemudian dikatakan kepada mereka, sampai langit ketujuh. Jadi di langit pertama diantri malaikat, buka lagi, setiap pintu langit itu dia katakan ini yang wangi sekali.
Nah kemudian dikatakan sampai langit ketujuh sana, catatlah amalnya pada buku Iliyin. Buku Iliyin ini Bapak sekalian, ini ada catatan amal-amal orang beriman, catatan amal-amal baik. Kalau sijin itu catatan orang-orang yang buruk nanti. Ya. Kemudian dikatakan lagi, kembalikanlah ke hambaku ini ke bumi, sebab aku telah berjanji bahwa dia dari bumi ku ciptakan mereka dan ke bumi dikembalikan. Serta dari bumi pula mereka akan kami keluarkan pada gilirannya nanti. Nah setelah dibawa ke langit ketujuh, catatan amalnya sudah ditulis, kemudian dikembalikan lagi ke kuburan, ke bumi. Ya. Nah kalau kuburan ini apa namanya, balik ke bumi. Maka rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya, dibalikan lagi ke jasadnya. Nah tidak lama malaikat pun datang dan bertanya. Nah ini dia, ini harus kita pahami ini Pak, harus kita hafal. Nah, tapi kalau di sini dia apa nanti bisa ditanya nggak tahu repot juga ini. Ditanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka dia pun menjawab, Allah. Ya. Kalau sekarang bisa jawab Pak, entah kalau di sana nanti. Ya. Mereka berkata, apa agamamu? Waman dinuka? Jadi ini pertanyaan, ini dibocorkan oleh Rasulullah, pertanyaan di kubur itu. Apa agamamu? Dia pun menjawab, Islam. Kemudian mereka, siapa yang keluar tampil di hadapanmu? Dia menjawab, Rasulullah SAW. Jadi ditunjukkan nanti di situ ada siapa yang ada di sampingmu ini. Jadi nanti ditampakkanlah Rasulullah SAW. Kenal nggak orang ini? Nah kalau orang Islam dia akan kenal ya, Rasulullah SAW. Nah, kemudian dari mana kamu tahu? Nah, jadi dalam hadis ini Bapak sekalian, pertanyaannya ada satu, ditanya siapa Tuhanmu, kemudian apa agamamu, kemudian kamu kenal nggak dengan orang ini, dengan Muhammad Rasulullah SAW. Nah kemudian setelah itu ditanya lagi oleh malaikat tadi, dari mana kamu tahu? Nah, gitu. Maka si mayat ini berkata, aku membaca kitabullah, saya membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bocoran, ya, bocoran pertanyaan di alam kubur. Kalau kita ingin bisa menjawab itu pertanyaan tadi, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Karena kita, dari mana kamu tahu, kata malaikat. Maka si mayat dulu, saya di dunia dulu sering membaca kitab Allah, sering membaca Al-Quran. Maka terdengarlah seruan dari langit, karena dia menjawab dengan benar, sediakanlah baginya hamparan atau karpet dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga, dan perlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Nah itulah sekalian, maka kuburnya diperluas, dan datanglah ruh surga disertai wanginya. Nah kemudian kuburannya diperluas sejauh mata memandang. Nah, jadi jangan disangka nanti kuburan kita itu seluas karas yang dibuat mangasan itu enggak. Jadi akan diperluas orang yang beriman. Ya. Maka kuburnya diperluas dan datanglah ruh surga disertai wanginya. Demikianlah yang mereka alami, dan tidak lama kemudian datanglah seseorang yang berwajah sangat elok. Ini mungkin kalau laki-laki ya datang seorang yang wajah cantik, kalau perempuan ya datang wajah sangat tampan dengan berpakaian yang sangat indah serta memakai wangi-wangian yang semerbak. Dan dia berkata, berbahagialah dengan yang menyenangkan ini. Inilah hari yang telah dijanjikan dahulu. Maka dia bertanya, siapa kamu ini? Jadi dia bingung Pak, kok ada orang datang gitu di kubur, di makam dia itu. Sesungguhnya wajahmu memberi kebahagiaan dan membawa kebaikan. Dan dia menjawab, aku adalah amal baikmu. Maka dia berkata, ya Tuhanku, percepatlah hari kiamat agar aku bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Jadi ketika melihat amal dia ini, dia lalu berdoa, penghuni makam tadi, mayat tadi, insya Allah kita nanti, ya Allah percepatlah hari kiamat. Ya karena sampai sekarang masih nunggu Pak, nunggu hari kiamat itu ya. Agar aku bisa bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Jadi kalau lihat hadis ini, nanti bertemunya kita dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak, dengan kakek, nenek, itu adalah nanti di hari kiamat. Kalau di kuburan belum bisa ketemu.
Ya, karena dia minta berdoa, ya Tuhanku percepatlah hari kiamat agar aku dapat bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Nah, kemudian Rasulullah membaca firman, Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan kata yang tetap pada waktu hidup dan di dunia dan di akhirat. Nah, ini adalah orang-orang yang beriman kondisinya. Jadi setelah dimakamkan, ini bukan terus selesai urusannya, enggak. Masih ada proses selanjutnya di sana. Ini baru awal. Nah, setelah ini, maka setiap hari itu dialirkanlah angin dari surga, pagi dan petang. Nah, maka di kuburan itu enak sebenarnya, Pak, kalau orang-orang yang beriman. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh itu dia mensifatkan kuburan seperti, sesungguhnya kuburan itu kelihatannya hanya seperti gundukan-gundukan tanah. Ya, mungkin kalau di Jawa sana, ini ada teman-teman dari Jawa yang nyimak, anak kicing-kicing, tahu kicing Pak Topik? Kicing itu yang apa namanya, batu tulisannya gede-gede ditaruh di atas kuburan, walaupun sebenarnya nggak boleh gitu. Dalam Islam nggak boleh dikasih batu gede-gede kayak gitu. Nah, tapi hakikatnya adalah dia adalah taman-taman surga dan lubang-lubang neraka. Nah, kenapa lubang neraka? Insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Ini tadi kondisi orang yang beriman. Ya. Kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, kemudian datang seorang kawan yang sangat indah rupawan menyatakan, saya ini adalah amalmu. Nah, kemudian kalau orang yang tidak beriman, orang yang berdosa, itu kebalikannya. Bagaimana kondisinya? Ya, insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Kira kita akan melaksanakan tadarus. Mungkin demikian pagi ini. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, sehingga nanti ketika suatu saat, entah besok, entah lusa, entah bulan depan atau tahun depan atau berapa tahun lagi, kita pasti akan menuju ke sana itu, Pak. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini kondisinya. Dan ini salah satu ciri sukses hidup itu adalah ketika nanti kita bisa menjawab pertanyaan tadi. Kalau yang sekarang, ya kesuksesan kita yang sekarang ini belum tentu ini. Belum tentu bisa membawa kebahagiaan. Tetapi kalau nanti ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, kita bisa menjawab Allah. Ya. Apa agamamu, bisa menjawab Islam. Kemudian siapa nabimu, ditanya kita jawab Muhammad. Kemudian ada, kalau hadis lain mengatakan, ditanya lagi apa kitabmu, siapa kamanmu, nah, itu insya Allah kita bisa menjawab itu, maka itu ciri sukses. Nah, itu awal dari kebahagiaan selamanya. Karena nanti akan diperlihatkan tempat kita di surga, dan itulah tempat kita yang sesungguhnya. Baik, demikian, mudah-mudahan ini menjadi semangat kepada kita untuk istiqomah beramal soleh, berbuat kebaikan, istiqomah dalam beribadah, sehingga kelak di yaumul kiamat kita akan menemui kebahagiaan yang hakiki. Demikian kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.